Bab 539. Hellion milik klan ular iblis berkepala 9. Kepala keluarga saat ini adalah Hellion Kuang. Hellion Peng yang dilihat kakak tertua saya 2 bulan lalu adalah adik laki-lakinya. Anggota terkuat dari generasi muda keluarga Hellion adalah duduk orang di sebelah Hellion Peng. Hellion Ba, dia dan Su Zizan dari keluarga Su terikat sebagai yang terkuat di antara generasi muda 12 penjaga. Namun, Hellion Ba berusia 31 tahun ini, dan Su Zizan baru berusia 27 tahun, jadi dalam hal bakat, Su Zizan sedikit lebih baik dari Hellion Ba. Keluarga Su, Yun Ce mencari tempat duduk ke-12 keluarga dengan matanya. Tempat duduk ke-12 keluarga tersebut disusun dalam 2 baris, timur dan barat, Hellion, Qiang, Bai, Namong, Lin, Jiufang, dan Xiao yang diperkenalkan Xiao Yun sebelumnya semuanya berada di baris timur, sedangkan keluarga Yun, keluarga Mu, dan keluarga Tianxia berada di baris barat. Di kursi paling utara dari baris barat, Yun Ce menemukan kata Su, tetapi kursinya masih kosong dan keluarga Su belum tiba. Keluarga Su telah tiba. Tepat ketika Yun Ce baru saja menemukan tempat duduk keluarga Su, teriakan terdengar di depan pintu aula utama pada saat yang tepat, dan ratusan orang dari keluarga Su masuk secara keseluruhan, lalu berjalan langsung ke ruang tamu, kursi. Pria parubaya terkemuka berhenti ketika dia melewati jamuan makan keluarga Yun dan mengangkat tangannya ke arah Yun Qinghong. Saudara Yun, kamu baik-baik saja. Yun Qinghong berdiri dan berkata sambil tersenyum, semuanya berjalan dengan baik. Suan Gong saudara Su tampaknya telah membuat kemajuan besar lagi, dan ini sangat menggembirakan. Haha, dibandingkan dengan kakak Yun, kamu adalah seorang geek, tetapi kamu masih jauh tertinggal. Pria parubaya itu tersenyum bebas, hentikan perang, aku belum menyapa paman Yunmu. Zizan telah bertemu paman Yun. Pria muda di samping pria parubaya itu memberi hormat ke depan. Wajahnya penuh hormat, tapi tidak rendah hati atau sombong. Sikapnya sangat luar biasa, tapi cara Yun Ce memandangnya, dia merasakan itu dia juga pasti pria yang penuh arogansi. Tak heran jika para jenius terbaik dari keluarga-keluarga top ini selalu dikagumi dan dikagumi oleh orang lain sejak mereka masih muda. Tidak normal jika tidak memiliki arogansi. Setelah menyapa keluarga Yun, keluarga Mu, dan keluarga Tianxia, keluarga Su mengambil tempat duduk mereka dengan tertib. Xiao Yun kemudian memperkenalkan, orang yang baru saja menyapa ayah adalah Su Xiangnan, kepala keluarga Su saat ini. Pemuda itu adalah Su Zizan yang baru saja saya sebutkan. Kekuatan komprehensif keluarga Su saat ini di antara 12 keluarga hanya dia lebih rendah dari klan Hellion, tapi Su Zizan tidak akan pernah kalah dari Hellion Ba. Keduanya berada di alam mendalam Tyrant tingkat ke-6. Jika mereka seumuran, Su Zizan pasti akan lebih baik. Keluarga Su, seperti keluarga Yun kami, adalah ras manusia. Hubungan kedua keluarga telah baik selama beberapa generasi. Kepala keluarga Su dan ayah telah berteman selama bertahun-tahun. Selama tahun-tahun ketika ayah cacat, kepala keluarga Su datang mengunjunginya secara langsung berkali-kali. Xiao Yun merinci jalannya. Yun Ce mengangguk pelan. Dari kontak mata antara Yun Qinghong dan Su Xiangnan, dia tahu bahwa keluarga Su tidak akan menjadi musuh. Apakah keluarga Yan di sisi kanan keluarga Su juga ras manusia? Yun Ce menunjuk ke arah keluarga Yan. Ya, Xiao Yun mengangguk, keluarga Yan disebut klan senjata ajaib. Semua orang di keluarga menggunakan senjata sebagai senjata, dan mereka selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga Yun kami. 100 tahun yang lalu, keluarga Yan secara keseluruhan kekuatan pada dasarnya adalah kami. Berada di urutan terbawah dari 12 keluarga, dan sekarang, giliran keluarga Yun kami yang berada di urutan terbawah. Kepala keluarga Yan disebut Yan Zijing, dan kepala keluarga muda adalah Yan Chengkong, 26 tahun, alam baksuan tingkat ketiga. Klan Tianxia adalah klan elf, dan sebagian besar senjata mereka adalah busur dan anak panah hitam. Kepala keluarga adalah ayah Qimei, Tianxia Xiongtu. Kepala keluarga muda adalah kakak laki-laki tertua Qimei, yang terbaik di dunia. Perwakilan dari generasi muda adalah saudara laki-laki ke-6 Qimei. Dia tampaknya berusia 28 tahun ini dan berada di tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Setelah perkenalan Xiao Yun, Yun Ce secara kasar memahami informasi dasar 12 keluarga. Xiao Yun, apa kekuatan Huiran dan Kaguya dari istana Pangeran Huai? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Ketika nama kedua orang ini disebutkan,
ekspresi Xiao Yun menjadi jelas sedikit gugup. Kaguya berada di alam basuhan tingkat ke-6. Peringkat ketiga di antara 7 putra iblis ilusi, dan Hui Ran dikatakan berada di alam basuhan. Tingkat 8, Yun Ce mengangkat alisnya, periode Tuan. 12 keluarga sudah menjadi kekuatan teratas di alam iblis ilusi. Mengapa generasi muda tertinggal jauh? Istana utama keluarga kerajaan iblis ilusi memiliki sangat sedikit orang. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka tidak sebaik 12 keluarga. Namun, sebagai keluarga kerajaan, mereka semua menikmati sumber daya terbaik. Jadi semua elit, terutama generasi muda, memiliki kondisi yang jauh lebih unggul yang diperoleh dari 12 keluarga. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan dari 7 putra iblis ilusi, dari setiap generasi harus lebih baik daripada 12 jenius yang melindungi keluarga, tetapi tidak terlalu banyak. Hui Ren ini adalah anomali langka dengan bakat tinggi. Sungguh menakjubkan, dan istana Pangeran Huai berusaha sekuat tenaga untuk menghabiskan banyak sumber daya untuknya, memberinya kekuatan abnormal yang jauh melebihi usianya. Aku mendengar ibuku berkata bahwa ketika aku berumur 30 tahun, ayahku berada di alam tirani tingkat 8. Seluruh pangeran Kabupaten Huiran sekuat ayahku saat itu, kata Xiao Yun dengan sedikit tidak senang. Bagi keluarga Yun, konon rumah Pangeran Huai adalah musuh yang berbahaya. Itu perbedaan yang besar. Yun Ce menggelengkan kepalanya sedikit. Ayah sangat berbakat, dan sumber daya yang diperoleh Huiran ini jauh lebih baik daripada ayahnya saat itu. Pada usia ini, dia dapat dibandingkan dengan ayahnya saat itu, tapi seiring berjalannya waktu, dia jelas tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan ayah. Yah, kakak benar. Xiao Yun sangat setuju. Yun Qinghong melirik kedua bersaudara itu, tersenyum ringan, lalu melihat ke depan, diam. Ada kurang dari 1/4 jam tersisa sebelum upacara resmi dimulai. Pada saat ini, seluruh aula Kaisar Iblis sudah dipenuhi oleh pejabat dan penguasa dari berbagai tempat, serta kekuatan utama kota Kaisar Iblis, 12 keluarga, dan istana kerajaan utama semuanya hadir. Yun Ce menoleh dan hendak menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yun Qinghong tentang Ratu Iblis kecil ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yun Qinghong jauh lebih berat daripada saat dia pertama kali masuk. Yun Ce mengerutkan kening dan mengamati seluruh penonton. Perlahan, alisnya berkerut sedikit. Tepat di utara pusat aula Kaisar Iblis terdapat kursi Kaisar Iblis. Kursi inti di dekat Kaisar Iblis disusun di sisi timur dan barat. Kursi inti ini adalah kursi istana kerajaan utama dan 12 keluarga. Keluarga Su, keluarga Yan, Tianxia, keluarga Mu, dan keluarga Yun terdaftar di sisi barat dari utara ke selatan, dan keluarga Helian, Chiang, Bai, Namong, keluarga Lin, Jiufang, dan keluarga Xiao terdaftar di sisi timur dari utara ke selatan, tempat duduk samping. Ada 5 keluarga penjaga di kursi barat tempat keluarga Yun berada. Tapi kursi di sisi timur ditempati oleh 7 keluarga penjaga. Pengaturan tempat duduk spesifiknya adalah sisi timur, Helian, Chiang, Bai, Namong, Lin, Jiufang, Xiao. Tengah, Ratu Setan Kecil. Sisi barat, Su, Yan, Tianxia, Mu, Yun. Tata letak kursi di kedua sisi sama persis, tapi bukan yang 6 dan 6 saling berhadapan. 12 keluarga penjaga memiliki 5 di satu sisi dan 7 di sisi lain, menunjukkan asimetri yang tidak nyaman. Dan asimetri ini, di sini hal tersebut sama sekali tidak mungkin dilakukan secara tidak sengaja dalam sebuah upacara akbar yang menarik perhatian seluruh orang di dunia. Yang juga asimetris adalah kursi istana kerajaan. Ada juga lebih banyak keluarga kerajaan yang duduk di sisi timur dibandingkan di sisi barat. Hal ini bahkan menyebabkan kekosongan di kursi emas yang semula milik keluarga kerajaan di sisi barat. Para pangeran dan bangsawan dari luar kota Kaisar Iblis diatur untuk duduk di sana, yang membuat mereka terlihat ketakutan dan ketakutan hingga menjadi gelisah. Ayah, ada masalah besar dengan pengaturan tempat duduk kali ini, Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Yun Qinghong mengangguk pelan, situasinya lebih buruk dari yang saya harapkan, dan jauh lebih buruk. Kursi ini bisa dikatakan berbeda. Benar sekali, perbedaannya jelas. Bagi orang-orang di luar kota Kekaisaran Iblis, wajar jika mereka tidak dapat melihat pintu masuknya, tetapi bagi orang-orang di dalam kota Kekaisaran Iblis, terutama 12 keluarga dan keluarga kerajaan, mereka dapat mengetahuinya secara sekilas. Keluarga penjaga dan keluarga kerajaan yang duduk di sisi timur semuanya cenderung, bahkan menyerah kepada Raja Huai. Di sisi barat,
mereka yang berada di sisi barat tidak condong ke arah Raja Huai dan masih setia pada garis keturunan Kaisar Iblis, yaitu Ratu Iblis Kecil. Awalnya, Yun Ce tidak jelas tentang yang mana dari 12 keluarga penjaga yang condong ke arah Pangeran Huai, tapi sekarang sudah jelas secara sekilas. Dan ini jelas merupakan langkah yang disengaja oleh Raja Huai. Dia menunjukkan kepada semua orang betapa besar kekuatannya. Dia telah benar-benar mengalahkan kekuatan yang setia kepada Ratu Iblis Kecil. Pengaturan tempat duduk seperti itu sangat tidak bermoral. Apa yang ingin dia lakukan pada upacara ini terungkap dengan jelas. Kepala dan tetua keluarga Su, keluarga Yan, keluarga Tianxia, keluargamu, dan keluarga Yun saling bertukar pandang. Ekspresi mereka semuanya serius. Tak satu pun dari mereka menyangka situasinya akan seburuk ini. Kekuatan yang diam-diam dikumpulkan oleh Raja Huai selama bertahun-tahun sebenarnya sangat menakutkan. Benarkah seorang wanita begitu tidak populer sebagai seorang kaisar? Yun Ce berkata sambil menghela nafas. Sosok Chang Yue tiba-tiba muncul di benaknya, dan hatinya terasa hangat. Dia berkata dalam hatinya, untungnya, penyakit ayah mertuanya, Kaisar, telah sembuh, dan dia dapat memiliki banyak anak dari pangeran kecil. Kalau tidak, jika dia harus menyerahkan takhta kepada Suerwo di masa depan, maka istri putriku berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia kelelahan. Bagi para pria kuat yang berdiri di puncak alam iblis ilusi, wanita selalu hanya menjadi pelengkap pria atau bahkan mainan di mata mereka. Mereka memang akan merasa berkonflik secara psikologis jika mereka setia kepada seorang wanita, tapi ini seharusnya tidak pernah terjadi, menjadi kasusnya. Alasan mengapa mereka memberontak melawan garis keturunan Kaisar Iblis. Alasan terbesarnya adalah keserakahan mereka. Istana Huai pasti menggunakan banyak paksaan dan bujukan. Aku hanya tidak menyangka bahwa dua keluarga besar, Qiang dan Namong, juga akan beralih ke Raja Huai. Ini tidak masuk akal. Yun Ce bisa mendengar rasa sakit yang mendalam dalam suara Yun Qinghong. Pangeran Huai, bagaimana kamu akan bertindak pada upacara akbar ini? Yun Ce bertanya, dan mengapa kamu memilih kesempatan ini? Karena, semua pahlawan di dunia berkumpul di sini. Yun Qinghong mengerutkan kening, penguasa dari semua domain utama di alam iblis ilusi, penguasa kota-kota besar, penguasa kekuatan besar, para pemimpin dunia ras besar, serta dunia bisnis, dunia medis, dunia persenjataan, tokoh inti di hampir semua bidang seperti dunia diundang ke tempat kejadian. Hampir setiap dari 100.000 orang di aula memiliki pengaruh yang sangat besar di suatu negeri, industri, dan bahkan seluruh dunia iblis ilusi. Dunia iblis ilusi dapat dikatakan bahwa 70 miliar orang sepenuhnya diwakili oleh 100.000 orang ini. Setelah upacara hari ini, orang-orang ini akan kembali ke masing-masing wilayah, dan apa yang terjadi selama upacara hari ini juga akan menyebar ke alam iblis ilusi dari mereka. Setiap bidang tanah. Ketika Yun Qinghong mengatakan ini, Yun Ce tiba-tiba mengerti, dengan kata lain, kali ini, Raja Huai ingin dunia melihat bahwa Ratu Iblis Kecil tidak lagi memiliki otoritas tertinggi, dan bahwa kekuatan yang dimilikinya telah jauh melampaui dia. Lalu memaksa Ratu Iblis Kecil untuk turun tahta di depan semua orang di dunia. Tidak, kamu hanya 10% benar. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, dia memang ingin menggunakan adegan seperti itu untuk mencapai tujuan yang disengaja, tapi dia tidak akan pernah menggunakan metode ini, karena itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif. Yun Ce terkejut. Mata Yun Qinghong jauh dan dia perlahan menceritakan, 10.000 tahun yang lalu, alam iblis ilusi berada dalam kekacauan. Ras manusia dan ras iblis saling bermusuhan. Ada asap dan perang di mana-mana, dan orang-orang berada dalam keadaan yang mengerikan. Kemudian, klan Kaisar Iblis secara tidak sengaja memperoleh warisan gagak emas dan memiliki kekuatan yang kuat. Setelah itu, dia memimpin 12 keluarga untuk bertarung selama ratusan tahun dan menyatukan dunia iblis fantasi. Di bawah bimbingan bijak dari Kaisar Iblis, manusia ras dan ras iblis bukan lagi musuh, dan perbedaan ras secara bertahap dihilangkan. Dunia damai dan terus berlanjut hingga hari ini. Binatang dewa kuno gagak emas juga telah menjadi kepercayaan tertinggi di dunia iblis ilusi yang akan tetap tidak berubah selama ribuan tahun, dan Kaisar Iblis telah dihormati dan dicintai oleh orang-orang iblis ilusi dari generasi ke generasi. Jika Raja Huai hanya memaksa iblis kecil itu untuk turun tahta dan kemudian menggantikannya, maka jika garis keturunan Kaisar Iblis telah menyebabkan masalah bagi dunia dan membuat orang-orang iblis hantu di bawah komandonya sengsara,
maka dunia dengan sendirinya akan memuji langkah ini, tapi faktanya justru sebaliknya. Jika Raja Huai benar-benar melakukan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kemarahan, kutukan, dan perlawanan dari orang-orang iblis hantu. Bahkan jika kekuatan yang dikendalikan Raja Huai sekarang 1000 kali lebih kuat, bagaimana dia bisa mungkin memprovokasi 70 miliar? Kemarahan orang-orang Phantom Demon, ini juga merupakan alasan utama mengapa Raja Huai tidak pernah berani mengambil tindakan gegabah. Aku mengerti, Yun Ce sedikit terkejut, lalu, apa yang akan dilakukan Pangeran Huai? Dia pasti akan menciptakan alasan dalam upacara akbar ini yang cukup untuk meyakinkan semua orang di dunia. Yun Qinghong berkata dengan wajah tegas, permaisuri setan kecil selalu menyadari niat berbeda Pangeran Huai, tapi dia belum pernah melakukannya. Alasan menyerangnya adalah karena dia takut memberinya alasan untuk menjadi kejam dan menyakiti keluarga kerajaan tanpa alasan. Dalam situasi saat ini, akan sangat mudah baginya untuk menciptakan alasan. Misalnya, dia bisa mengarang cerita untuk Ratu Iblis kecil yang akan membuat dunia marah. Skandal, percabulan, incest, mutilasi orang yang setia, memakan isi perut anak-anak, skandal yang sangat keji. Alis Yun Ce miring tajam, dan antarmuka berkata dengan suara yang dalam, jika hanya satu orang yang berteriak tentang skandal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi jika lebih dari separuh keluarga penjaga dan lebih dari separuh keluarga kerajaan akan mempercayainya. Dengan dukungan dan kecaman pada saat yang sama, maka orang-orang dari seluruh dunia ini tidak akan punya alasan untuk tidak mempercayainya. Ditambah dengan panduan opini publik yang tepat waktu, dunia akan marah, permaisuri iblis kecil akan hancur, dan bahkan dituduh oleh semua orang. Huai jika raja menggantikannya lagi, itu akan wajar dan bahkan didukung oleh dunia. Itu benar, Yun Qinghong mengangguk dengan ekspresi berat. Setelah dia memperhatikan pengaturan tempat duduk yang aneh, dia telah sepenuhnya memahami pikiran Pangeran Huai. Apakah ada cara ayah dapat membantu Ratu Iblis kecil menyelesaikan krisis ini? Yun Ce berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Qinghong terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, metodenya sangat sederhana. Tetapi karena 7 keluarga penjaga dan sebagian besar keluarga kerajaan telah beralih ke Pangeran Huai, bahkan lebih sulit untuk mencapainya. Metode apa? Yun Ce bertanya dengan cepat. Itu untuk menarik hati semua pahlawan di dunia kepada Ratu Iblis kecil sebelum rencana Pangeran Huai dimulai, sehingga orang-orang ini tidak akan bisa mengucapkan kata-kata fitnah yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah Yun Qinghong selesai berbicara, dia menarik napas panjang dan menutup matanya. Jelas sekali, dia sedang berpikir keras tentang bagaimana dia harus menghadapi situasi yang akan datang. Yun Ce diam-diam mempertimbangkan kata-kata Yun Qinghong dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Ayah, setelah upacara dimulai nanti, apapun yang saya lakukan, saya harap ayah tidak menghentikan saya." Yun Qinghong membuka matanya dan menatapnya dalam-dalam, tapi tidak menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya mengangguk dalam diam. Di matanya yang sedalam laut, ada tipe ayah yang tidak membutuhkan alasan untuknya, nak percaya. Ratu Iblis kecil ada di sini. Pada saat ini, suara bernada tinggi dan memekakkan telinga terdengar di langit di atas aula Kaisar Iblis. Aula yang awalnya berisik menjadi terdengar dalam sekejap. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit di atas aula. Bab 540. Tiba-tiba, api bersinar terang di atas aula utama, dan seekor burung emas besar berkaki 3 muncul dari api di langit. Ia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang yang merobek langit. Kemudian, burung api berkaki 3 itu terbang lurus ke bawah dari api, menjangkau kemanapun ia mencapainya. Selanjutnya, dia menurunkan tirai api merah yang panjang. Tirai api itu jatuh dari atas istana ke depan tahta. Burung api berkaki 3 itu menghilang saat menyentuh api. Kemudian, di balik tirai api, sesosok samar-samar muncul di singgasana. Semua orang di aula utama meninggalkan tempat duduk mereka secara serempak. Yun Ce juga ditopang oleh tangan Yun Qinghong. Semua orang berlutut dan menyembah di tanah. Selamat datang Ratu Iblis kecil. Mereka yang memenuhi syarat untuk diundang ke aula Kaisar Iblis semuanya adalah yang terkuat di antara yang kuat. Salam superlatif dari 100.000 orang ini begitu kuat sehingga beberapa orang dengan kekuatan mendalam yang relatif lemah tercengang. Telingaku berdenging, dan organ dalamku jika ini hanya aula biasa, mungkin akan terguncang hingga roboh. Semuanya,
Mohon mundur, sebuah suara agung terdengar dari balik tirai api. Semua orang berdiri dan kembali ke tempat duduk mereka. Yun-che kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa suara ini terasa familiar? Saya jelas belum pernah melihat Ratu Iblis kecil sebelumnya. Ambil. Dengan kedatangan Ratu Iblis kecil, seluruh aula tiba-tiba terdengar, dan suasana khusyuk memenuhi setiap sudut aula. Pada saat ini, di depan tirai api, dua sosok wanita jangkung perlahan muncul. Kedua wanita tersebut memiliki penampilan yang cantik dan serius. Yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah iblis. Keduanya memancarkan aura kuat dari alam basuhan. Mereka mengulurkan tangan pada saat yang sama, meletakkan tangan mereka di atas tirai api, dan perlahan membuka tirai api merah yang menyala ke kiri dan kanan, memperlihatkan sosok Ratu Iblis kecil. Yun-che selalu sangat ingin tahu tentang siapa Ratu Iblis kecil itu. Ketika tirai api terbuka, dia melihat dengan penuh perhatian pada sosok di atas tahta. Sosok ini persis seperti apa yang dijelaskan Xiao Yun sebelumnya, sebenarnya berpakaian abu-abu, tanpa pakaian kerajaan cantik yang seharusnya dimiliki seorang kaisar, dan sosok ini ternyata sangat mungil. Sekilas, dia tampak seperti tubuh seorang gadis kecil, tetapi ketika dia melihat wajah aslinya, mata Yun-che langsung melebar, dan tubuhnya menyusut kembali seperti kilat, menyusutkan separuh tubuhnya di belakang Yun King Hong. Saudaraku, ada apa denganmu? Tingkah Yun-che yang tiba-tiba membuat Xiao Yun bertanya dengan cepat. Dia adalah Ratu Iblis kecil. Lidah Yun-che terikat dan giginya bergemeletup. Ya, Xiao Yun mengangguk secara alami. Saudaraku, kamu terlihat sangat aneh, apakah kamu sudah melihat Ratu Iblis kecil? Tapi, bukankah kamu memberitahuku bahwa Ratu Iblis kecil terlihat sangat menakutkan dan memiliki wajah yang galak? Penampilan Ratu Iblis kecil benar-benar berbeda dari apa yang kamu gambarkan. Jika ini bukan tempat upacaranya, Yun-che sangat ingin membentak Xiao Yun dengan meludahi wajahnya. Ratu Iblis kecil mengenakan pakaian abu-abu. Di bawah pakaian abu-abu halus, ada tubuh yang indah dan ramping. Matanya gelap seperti malam dan sedingin bilah pisau yang dingin, tetapi wajahnya seperti diukir dari es dan salju indah dan murni. Ini jelas gadis kecil berbaju abu-abu yang dia lihat di luar kota Kaisar Iblis di tengah malam 3 hari lalu dan hampir membunuhnya. Kulei Kisuwang Suyingwang.net Silei. Gadis kecil itu, ternyata adalah Ratu Iblis kecil. Hanya saja dia adalah Ratu Iblis kecil. Kuncinya adalah malam itu, tanpa sepengetahuannya, dia melihat tubuh telanjangnya selama 1/4 jam. Yang paling penting adalah dia menemukanku pada akhirnya, dan bahkan wajahnya pun diingat olehnya. Apakah Tuhan sedang mempermainkanku? Xiao Yun tampak polos. Aku bilang Ratu Iblis kecil itu sangat menakutkan. Ya. Seharusnya aku juga mengatakan bahwa aku tidak berani melihat langsung ke wajahnya, tapi yang kumaksud adalah aura Ratu Iblis kecil, mata, dan ekspresi sangat menakutkan. Setiap kali aku menghadapi Ratu Iblis kecil, jantungku berdebar kencang dan tulang punggungku menggigil. Namun, aku tidak mengatakan bahwa penampilan Ratu Iblis kecil itu menakutkan. Ratu Iblis kecil dikenali sebagai wanita tercantik di dunia iblis fantasi. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Yun-che sekarang memiliki keinginan untuk mencekik Xiao Yun sampai mati. Kalimat terakhir. Kenapa kamu tidak mengatakan informasi penting seperti itu hari itu? Xiao Yun menciutkan lehernya, ekspresinya menjadi lebih polos. Kamu tidak bertanya seperti apa rupa Ratu Iblis kecil. Dan, aku merasa ini bukan informasi penting. Yun-che menamparkan keningnya, terdiam dan tersedak. Memikirkan kembali dengan hati-hati, apa yang dikatakan Xiao Yun hari itu ketika Ratu Iblis kecil, menakutkan, mengacu pada perasaan ketika melihatnya. Dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa penampilannya menakutkan, tetapi uraiannya membuatnya mudah bagi orang-orang. Itu langsung mengingatkan saya pada wajah yang begitu dingin dan garang sehingga tidak ada yang berani melihatnya. Selain itu, Ratu Iblis kecil lebih tua dari ayahnya Yun King Hong, jadi dia seharusnya seorang wanita parubaya. Dengan uraian Xiao Yun, dia tidak bisa lagi menghubungkan Ratu Iblis kecil dengan seorang gadis kecil yang tampak berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun dia juga mengenakan pakaian abu-abu, ini tidak berarti apa-apa. Adalah normal untuk meniru Ratu Iblis kecil dan meniru dia dalam mengenakan pakaian abu-abu.
Meskipun dia juga menggunakan api gagak emas, tetapi semua orang di ilusi keluarga kerajaan iblis dapat menggunakan api gagak emas. Yunce sedang dalam kekacauan sekarang. Plot ini sangat menarik. Dia dengan tenang memikirkan bagaimana bekerja dengan ayahnya untuk menyelesaikan krisis besar yang akan dihadapi Ratu Iblis kecil di upacara ini. Sekarang, orang yang menghadapi bahaya terbesar adalah dirinya sendiri. Apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini tidak diketahui. Setelah mengungkap tubuh Ratu Iblis kecil yang agung, untuk kejahatan ini, membunuhnya 10.000 kali mungkin tidak akan cukup. Bagaimanapun, dia adalah mak comblang resmi Kaisar Iblis Kecil, dan Ratu Iblis Kecil, seperti yang disaksikan oleh dunia, adalah kaisar dari seluruh dunia iblis ilusi. Yun Qinghong melirik Yunce, wajahnya penuh kebingungan. Saat dia hendak bertanya, Ratu Iblis Kecil perlahan berdiri di atas tahta. Sudah 100 tahun sejak saya mewarisi tahta mendiang suami saya. Dalam 100 tahun terakhir, meskipun saya tidak mencapai prestasi yang bermanfaat bagi rakyat jelata, saya tidak melakukan sesuatu yang serius yang dapat merugikan rakyat jelata. Saya hampir tidak dapat memenuhi harapan ayah saya dan mendiang suami saya. Dipercayakan kepada Anda, Fang Gang Kisuwanggang, upacara 100 tahun awalnya dimaksudkan untuk merayakan, namun kali ini berbeda dengan masa lalu. Saya telah berkuasa selama 100 tahun, dan ayah serta mendiang suami saya juga telah meninggal selama 100 tahun berlalu. Perseteruan darah antara ayahku dan mendiang suamiku belum bisa bertahan. Pembalasan, dengan kebencian dan kebencian ini, bagaimana bisa ada kegembiraan? Apa yang bisa dirayakan? Dalam upacara akbar ini, tidak akan ada nyanyian, tarian atau musik, tidak ada nyanyian pujian, tidak ada upeti atau hadiah. Kami hanya akan berbicara tentang urusan dunia selama 100 tahun pemerintahan saya, dan rencana dunia setelah 100 tahun. Jika kamu melihat langsung ke wajah Ratu Iblis Kecil, kamu akan menemukan bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat cantik hingga bisa membuat matahari dan bulan gerhana. Namun seiring dengan wajah mempesona tersebut terdapat tekanan berat yang seolah-olah dunia terbalik. Bahkan sebagai seorang kaisar, paksaan ini terlalu berat, cukup berat untuk membuat pria kuat dari dunia misterius terengah-engah saat menghadapinya. Tekanan mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar ini sudah cukup untuk sepenuhnya menekan penampilan menakjubkan tersebut. Ambil. Dia berdiri di depan tahta, dengan dingin menatap ke bawah ke arah 100.000 raksasa alam iblis ilusi. Perlahan-lahan, setiap kata memekakkan telinga dan menggetarkan hati dan jiwanya. Orang-orang kuat dengan kekuatan yang kuat atau yang mengendalikan kekuatan ilusi semua iblis menundukkan kepala mereka dalam diam dengar, tidak ada yang berani mengangkat kepala atau melakukan sesuatu yang tidak sopan. Seorang gadis yang terlihat baru berusia 14 atau 15 tahun, diakui sebagai wanita tercantik di alam iblis ilusi, tetapi juga merupakan kaisar dari puluhan miliar orang di alam iblis ilusi. Bagi Yunce, yang baru pertama kali bertemu dengan Ratu Iblis Kecil, dampak mental dan visual dari adegan ini tidak diragukan lagi sangat besar. Fangge perpustakaan pena yang luar biasa miao dan tanda pagar Mgang. Ratu Iblis Kecil mengangkat lengan kanannya, lengan abu-abunya yang lebar menjuntai ke bawah, memperlihatkan telapak tangannya yang lembut dan sebagian kecil lengan seperti batu giok putih. Pelayan di sebelah kanannya berjalan ke depan perlahan, menundukkan kepalanya dan memegang gelas anggur merah. Ratu Iblis Kecil perlahan mengambil gelas anggur, dan semua orang di bawah juga dengan cepat mengambil gelas anggur yang telah disiapkan di depan meja, dan menghadap Ratu Iblis Kecil. Upacara hari ini dimulai dengan anggur ini. Ratu Iblis Kecil mengangkat tangannya, dan di pipinya seperti seorang gadis muda, ada keagungan yang tidak dapat dibenci oleh siapapun. Anggur ini adalah penghargaan untuk dunia iblis fantasiku. 2 rasa hormat untuk semua klan dan klan dari garis keturunan Kaisar Iblisku. 3 rasa hormat untuk kalian semua di sini. Kalian adalah landasan iblis hantu saya, pilar iblis hantu saya, atau penghalang iblis hantu saya. Selama 100 tahun terakhir, saya mengandalkan Anda semua untuk membantu saya. Aku akan melakukannya dulu. Untuk rasa hormat, segera setelah Ratu Iblis Kecil menyelesaikan suaranya, dia meminum anggur di cangkir dengan kepala terangkat tinggi. Terima kasih, Ratu Iblis Kecil. Semua orang di bawah panik dan meminum anggur di gelas dengan panik, tidak berani meninggalkan setetes pun, bahkan ada yang tangannya gemetar karena kegembiraan. Dalam upacara berabad-abad, Kaisar Iblis selalu dihormati terlebih dahulu, namun Ratu Iblis Kecil menghormati semua orang terlebih dahulu. Tentu saja,
mereka sangat ketakutan. Kiki miaobiku.com. Kiki, Ratu Iblis kecil meletakkan gelas anggurnya dan memandang semua orang. Matanya yang tak bernyawa tiba-tiba mengeluarkan rasa dingin yang menggigit. Dia berkata dengan tenang, siapa yang mengatur kursi hari ini? Semua orang di aula utama segera menahan napas. Beberapa orang yang tidak tahu mengapa saling memandang dengan bingung. Wajah orang-orang di kota Kekaisaran Iblis juga tiba-tiba berubah. Kursi 12 keluarga selalu konstan selama ribuan tahun. Tidak ada yang meragukan bahwa Ratu Iblis kecil dapat mengetahui status upacara ini secara sekilas. Pertanyaan ini ditanyakan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa suatu saat dia hanya menghormati semua pejabat berkuasa di dunia, dan detik berikutnya dia tiba-tiba mempertanyakan masalah ini di depan semua orang di upacara akbar ini. Pergantian terjadi begitu cepat sehingga orang-orang lengah. Bab 541. Oh, Yunce meregangkan lehernya, bahkan dia tidak menyangka bahwa Ratu Iblis kecil akan tiba-tiba melakukan tindakan yang sebelum waktunya. Aula itu sunyi senyap selama beberapa saat, dan seorang pria perlahan berdiri dari kursi di sisi timur. Itu adalah Raja Huai. Dia membungkuk dan berkata memberi hormat, diatur oleh Raja Kecil untuk kembali ke Ratu Iblis Kecil. Huff. Ratu Iblis Kecil melihat ke samping dan berkata dengan dingin, sudah 10.000 tahun sejak 12 keluarga mengikuti Kaisar Iblis Taizu untuk menaklukkan dunia, dan kursi mereka dalam upacara Kaisar Iblis tidak berubah selama 10.000 tahun. Mengapa kita harus pindah? Kursi 12 keluarga, Anda harus memberi saya penjelasan yang cukup. Tujuan dari pengaturan tempat duduknya kali ini adalah untuk menunjukkan kekuatan pada Ratu Iblis Kecil dan memberitahu dia bahwa sebagian besar kekuatan yang awalnya berasal dari garis keturunan Kaisar Iblis telah beralih kepadanya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba akan marah pada tepat dalam situasi ini. Dia berkata dengan tenang, kembali ke Ratu Iblis Kecil, Xiao Wang terlibat dalam pengaturan upacara akbar ini. Dia tidak berani ceroboh. Dia bertanya kepada semua kepala keluarga dan pangeran terlebih dahulu tentang posisi tempat duduk yang mereka inginkan. Sebagian besar dari mereka bersedia duduk di meja timur, jadi Xiao Wang jadi aku memutuskan untuk mengubah kursi 12 keluarga dan istana kerajaan tanpa izin, dan meminta Ratu Iblis Kecil untuk menebus dosa-dosaku. Orang-orang di luar kota Kekaisaran Iblis secara alami tidak akan mendengar apa yang dikatakan Pangeran Huai. Mereka hanya akan merasa aneh jika Pangeran Huai bertanya kepada setiap keluarga di mana mereka ingin duduk ketika mempersiapkan upacara. Namun, mereka yang berada di kota Kekaisaran Iblis tapi pasukan tentu mendengarnya dengan jelas. Yang disebut, kebanyakan dari mereka bersedia bergabung dan duduk di meja timur, jelas berarti kebanyakan dari mereka bersedia setia kepada rajaku. Memutuskan sendiri, Ratu Iblis Kecil menyipitkan matanya sedikit. Perubahan ekspresinya yang tidak terlalu dramatis ini membuat udara di seluruh aula tiba-tiba menjadi lebih dingin. Siapa yang memberimu kekuatan untuk memutuskan sendiri? Status 12 keluarga dan istana kerajaan sederajat, satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk mengubah kursi 12 keluarga dan istana kerajaan adalah ratu ini. Kapan giliran Anda untuk mengatur kursi 12 keluarga? Pada upacara akbar berikutnya, maukah kamu juga mengganti kursi ratu ini? Kamu jangan berani. Pangeran Huai dengan cepat menundukkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan, tapi diam-diam dia mengertakkan giginya. Di depan semua pahlawan di dunia, ditegur oleh Ratu Iblis Kecil, dia secara alami tidak bisa membalas, dia hanya bisa bertindak jujur. Ratu Iblis Kecil mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah keluarga penjaga dan istana kerajaan di kursi di sisi timur. Bibir lembutnya perlahan terangkat, dan kata-katanya keluar satu demi satu dengan kata-kata sederhana, kalian, semua ingin, duduk di meja sebelah timur. Dongki memiliki 7 keluarga penjaga dan 60 istana kerajaan. Di bawah tatapan Ratu Iblis Kecil, hati mereka menegang, tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan mereka merasa seolah-olah sebilah pisau yang sangat dingin menempel di tenggorokan mereka. Ditambah dengan hantu di dalam hati mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, apalagi berbicara, mereka menahan nafas dan tidak berani mengambil nafas. Yunce, yang duduk di kursi guru, merasakan penindasan yang sangat berat. Dia tidak bisa tidak terkejut secara diam-diam. Aura Ratu Iblis Kecil ini begitu menakutkan. Sepertinya tidak mengherankan, 100 tahun yang lalu, ayahnya meninggal terlebih dahulu. Sudah berapa lama sejak suaminya yang baru menikah, Dot dan adik laki-lakinya meninggal. Sebagai orang terakhir yang memiliki darah Kaisar Iblis,
dia harus memikul tanggung jawab yang berat, dan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah mencoba untuk merampas warisan leluhurnya saat ini. Yayasan yang berusia ribuan tahun. 4 kata, benci alam semesta, tidak cukup untuk menggambarkan hati dan jiwanya. Terlebih lagi, dia terlalu mungil dan cantik, dan penampilannya tak tertandingi. Jika dia tidak memiliki aura yang cukup, bagaimana dia bisa mengalahkan para pahlawan di dunia? Ada keheningan mematikan di aula utama, tak seorang pun dari 7 keluarga penjaga dan 60 pangeran berani menjawab. Mereka lebih memilih Raja Huai karena Raja Huai semakin kuat. Jika mereka tidak memilih cara ini, ketika Ratu Iblis kecil turun tahta, bahkan jika mereka tidak binasa, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Namun hanya karena mereka jatuh cinta pada Raja Huai bukan berarti mereka tidak lagi takut pada Ratu Iblis kecil. Tuan Helian, datang dan jawab saya, mengapa Anda memilih duduk di meja timur? Sebagai kepala keluarga Helian, Helian Kuang memiliki kekuatan dan status yang bisa dibanggakan oleh seluruh dunia iblis fantasi. Ia juga memiliki karakter yang sombong seperti namanya. Tapi ketika Ratu Iblis kecil tiba-tiba memanggil namanya, seluruh keluarga Helian terkejut. Dia berdiri, menangkupkan tangannya, dan hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba bersentuhan dengan tatapan gelap dan dingin Ratu Iblis kecil, dan tatapannya, hatiku tiba-tiba terasa. Begitu aku kedinginan, seluruh tubuhku menjadi dingin. Aku membuka dan menutup mulutku beberapa kali berturut-turut, tetapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang menyangka suasana tiba-tiba menjadi mencekam begitu upacara dimulai. Pada saat ini, Yun Qinghong berdiri dan berkata dengan hormat, Ratu Iblis kecil, tenanglah, Yun ingin mengatakan sesuatu. Ratu Iblis kecil tidak melihat ke samping dan berkata dengan tenang, katakan padaku. Yun Qinghong berkata, ya, hari ini adalah hari ke-100 pemerintahan Ratu Iblis kecil. Upacara akbar ini telah menarik perhatian dunia, dan semua pahlawan dari seluruh dunia datang dari jauh untuk berbagi hari ini dengan Ratu Iblis kecil. Meskipun pergantian kursi sedikit tidak pantas, tapi kursi itu hanyalah kursi, dan itu bukan masalah besar menurut Yun. Jika Ratu Iblis kecil tidak puas dengan pengaturan tidak sah Raja Huai kali ini, dan memerintahkan Raja Huai untuk mengubahnya kembali setelah upacara, tidak perlu kehilangan minat untuk hal-hal sepele seperti itu. Yun Qinghong sebagian berusaha membujuk Ratu Setan kecil untuk tenang, dan sebagian lagi adalah sarkasme. Ratu Iblis kecil mengendurkan alisnya sedikit, lalu mengangguk perlahan, apa yang dikatakan Patriark Yun adalah bahwa saya tidak layak mengkhawatirkan masalah sepele seperti itu. Patriark Yun, silakan duduk, dan Helian Kuang, silakan minggir juga. Yang satu, silakan duduk, yang satu, mundur, yang satu memanggilnya, Tuan Yun, dan yang lain memanggilnya, Helian Kuang. Siapa yang memiliki status lebih penting dalam pikiran Ratu Iblis kecil, bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya sekilas. Keluarga Helian telah ditindas oleh keluarga Yun selama 10.000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka berada di puncak. Sangat bangga bahwa mereka terus memprovokasi dan menunjukkan kepada keluarga Yun dengan matanya. Tapi sekarang, itu seperti ditampar mulutnya oleh Ratu Iblis kecil, masih kehilangan muka di depan semua pahlawan di dunia. Adapun Raja Huai yang masih berdiri di sana sambil membungkuk, Ratu Iblis kecil sepertinya telah melupakan keberadaannya dan mengabaikannya. Raja Huai tersenyum pahit dan duduk sendiri. Yun Ce diam-diam berpikir, temperamen Ratu Iblis kecil ini benar-benar tangguh dan mendominasi. Pangeran Huai menggunakan kursinya untuk meremehkan Ratu Iblis kecil, namun Ratu Iblis kecil menggunakan masalah ini untuk memberinya 2 tamparan keras. Wanita ini adalah sama sekali tidak boleh dikacaukan. Saat Yun Ce memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat mata Ratu Iblis kecil menoleh ke sini. Dia ketakutan dan buru-buru menarik kepalanya ke belakang, berpikir dalam hatinya, jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ratu Iblis kecil mengangguk lemah pada Yun Qinghong, tapi tiba-tiba, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia terpaku pada orang di samping Yun Qinghong. Perubahan tiba-tiba di mata Ratu Setan kecil membuat Yun Qinghong kaget, tapi dia segera menyadari bahwa orang yang dilihat Ratu Setan kecil bukanlah dia, tapi Yun Ce. Saat dia hendak berdiri dan mengajukan pertanyaan, Ratu Iblis kecil membuka bibirnya dan bertanya, Tuan Yun, saya mendengar bahwa Anda mengadopsi anak angkat beberapa waktu lalu, tetapi apakah orang ini berada di samping Anda? Yun Ce. Yun Qinghong berdiri dan berkata, kembali ke Ratu Iblis kecil, itu benar. Nama keluarga asli anak angkat juga adalah Yun,
dan nama tunggalnya adalah C. Dia sangat dekat dengan keluarga Yun. Dia menyelamatkan nyawa Quanzi 3 bulan lalu, dan bahkan menjadi saudara angkat Jinlan. Yun Mo mengikuti tren dan mengadopsinya sebagai anak angkatnya. CR, kamu masih belum bangun untuk memberi penghormatan kepada Ratu Iblis Kecil. Yun Ce berdiri dengan gagah berani dan memberikan senyuman yang sangat jujur. Yun Ce dari keluarga Yun memberi penghormatan kepada Ratu Iblis Kecil. Meskipun Yun Ce menundukkan kepalanya, dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan mematikan menusuk tubuhnya, berharap itu bisa langsung menembus organ dalamnya. Yun Ce selalu percaya bahwa tatapan bisa membunuh, misalnya sorot mata si kecil ini. Ratu Iblis pasti bisa membuat orang yang kurang berani menjadi begitu ketakutan hingga tiba-tiba mati di tempat. Untungnya, tatapan mematikan ini hanya berlangsung sesaat, lalu suara dingin Ratu Iblis Kecil terdengar, hanya dengan 3 kata, duduk. Yun Ce duduk dan diam-diam menghela nafas lega. Mu Yurou dengan lembut menarik lengan baju Yun King Hong dan berbisik, apakah putra kita sudah bertemu dengan Ratu Iblis Kecil? Aku khawatir aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Yun King Hong sambil tersenyum pahit. Namun, CR jarang meninggalkan rumah selama periode ini, dan Ratu Iblis Kecil tidak pernah terlihat oleh orang biasa. Bagaimana mungkin? Mu Yurou bertanya dengan bingung. Yun King Hong tetap diam, dan kemudian berkata perlahan, pada tengah malam 3 hari yang lalu, saya memperhatikan bahwa CR menyembunyikan auranya. Dia berkeliaran di sekitar rumah dan kemudian menuju ke utara. Penyembunyian auranya sempurna, jika bukan karena saya tidak sengaja melihat bayangan gelap, yang bahkan saya tidak dapat mendeteksinya. Tidak lama setelah itu, nafas api gagak emas datang dari utara kota. Dilihat dari kemurnian nafasnya, seharusnya berasal dari Ratu Iblis Kecil. Tidak lama setelah itu, CR kembali ke rumah. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya terjadi sesuatu yang besar, malam, dan api gagak emas itu mungkin ditujukan pada CR. Ini, Mu Yurou tampak terkejut. Ratu Iblis Kecil kembali ke tahta, dan kekuatan Kaisar Gunung menyelimuti seluruh aula Kaisar Iblis, menyebabkan udara berhenti mengalir di bawah tekanan, dan suaranya bahkan lebih menggetarkan hati. Ratu Iblis Kecil menemukan bahwa dia belum mati, dan bahwa dia ada di aula ini. Dengan pengalaman Yun Ce yang luar biasa, dia cukup ketakutan. Di antara orang-orang yang dia lihat dalam 2 kehidupan ini, dalam hal tekanan tirani dan momentum yang mencengangkan, ketajaman matanya bisa dikatakan tak tertandingi oleh siapapun, kecuali, tentu saja, keberadaan mesum seperti Jasmine. Dibandingkan dengan ini, Feng Hengkong, Kaisar Kekaisaran Phoenix Ilahi, dapat dikatakan tidak memiliki tekanan kekaisaran sama sekali. Kata-kata Ratu Iblis Kecil bergema di setiap sudut aula. Yun Ce tidak terus mendengarkan apa yang dia katakan. Sebaliknya, dia menutup matanya sedikit dan dengan hati-hati memilah sejarah 12 keluarga yang telah dia baca di bulan ini, memikirkannya. Bagaimana menghadapi situasi selanjutnya? Meskipun Ratu Iblis Kecil hampir tidak mempertaruhkan nyawanya, sebagai keturunan keluarga Yun, dia masih harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku, Yun Ce, sebenarnya ingin membalas kejahatan dengan kebaikan suatu hari nanti. Petik 2 titik titik titik. Jadi, mari kita mulai dari wilayah Laut Utara. Tatapan Ratu Iblis Kecil tertuju ke belakang aula, di mana penguasa wilayah Laut Utara. Seorang pria jangkung dengan pakaian biru berdiri dan berkata dengan penuh hormat dan hati-hati, kepada Ratu Iblis Kecil, penguasa wilayah Beihai bahwa saat ini, Sora-Sora, saat ini memiliki populasi 73.091 ras. Di antara mereka, 40% adalah manusia dan 60% adalah monster. 74 tahun yang lalu, klan serigala liar memberontak, dan mereda 4 tahun kemudian. 53 tahun yang lalu, bencana alam tiba-tiba turun dan gunung Beihao meletus. Untungnya, Ratu Iblis Kecil mengirim orang dukungan, tidak ada bencana besar yang terjadi, wilayah Laut Utara sekarang damai, tidak ada bencana, tidak ada kekacauan. Petik 2 titik titik titik. Saya penguasa kota Suanyao, Feng Daomatsu. Kota Suanyao dan sekitarnya saat ini berpenduduk total 53 juta jiwa dan 227 ras. Saat ini kota Suanyao dan industri pengecoran masih menjadi inti. Yang ketiga dari 10 master formasi Suan terkuat ada di kota Suanyao kita. Tuanku Lan Tengmu dari wilayah 5 elemen. Saya telah menjaga perbatasan selama ratusan tahun, dan saya tidak berani menyerah suatu hari nanti.
Saya tidak akan pernah membiarkan Tianxuan yang jahat masuk lagi. Para bangsawan besar mulai menyatakan peristiwa 100 tahun di wilayah mereka. Di tengah perjamuan timur, ekspresi Duke Huai santai, tapi matanya tidak begitu tenang. Dia terus melirik lokasi keluarga Yun. Akhirnya, suatu kali, dia dan mata Yun Qinghong bertemu. Mereka berdua menyipitkan mata pada saat yang sama Pangeran Kabupaten Huai tersenyum tipis. Yun Qinghong juga tersenyum sedikit, tapi senyumnya dipenuhi dengan penghinaan yang jelas. Alis Pangeran Huai berkerut tajam. Meski keduanya hanya saling bersentuhan sebentar dengan mata dan ekspresi, mereka juga melakukan percakapan yang bisa digambarkan sebagai ultimatum. Raja Huai Jun bertanya, "Sudahkah kamu menyadari bahwa kamu ingin memihakku? Ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda dan keluarga Yun." Jawaban Yun Qinghong hanya dua kata, "Hehe." Bab 542. Pangeran Zong, yang berada di sebelah Pangeran Huai, melihat perubahan dalam ekspresinya, tersenyum ringan dan berkata, "Saya dapat melihat bahwa Anda dengan tulus takut pada Yun Qinghong. Sejujurnya, ini benar-benar di luar pemahaman saya. Saya tidak menyangkal hal itu." Pangeran Huai berkata dengan wajah dingin, saat dimana raja ini merasa paling nyaman adalah pada tahun-tahun ketika dia cacat. Namun dia sembuh tanpa peringatan apapun, seolah-olah dia tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Ada duri di hati raja. Saya merasa Yun Qinghong telah mengetahui apa yang saya rencanakan untuk dilakukan pada upacara akbar ini, dan dia pasti akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Karena kamu sangat takut pada Yun Qinghong, kamu harus mengetahui temperamennya dengan sangat baik. Jadi, berdasarkan pemahamanmu tentang dia, apakah menurutmu mungkin baginya untuk memihak kita? Raja Zong bertanya perlahan. Nafas Pangeran Huai terhenti, lalu dia menggelengkan kepalanya, "Sama sekali tidak mungkin." Karena kamu sudah tahu bahwa itu tidak mungkin, mengapa menyia-nyiakan emosimu dan mencoba memenangkan hatinya berdasarkan kebetulan yang tidak ada? Raja Huai tetap diam. Jika Yang Mulia Pangeran Huai benar-benar takut Yun Qinghong akan melakukan sesuatu yang buruk, itu akan sangat sederhana. Pangeran Zong menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir, "Bukankah lebih baik jika dia tidak melakukannya? Bahkan punya kualifikasi untuk berbicara setelah beberapa saat." Begitu Raja Zong mengucapkan kata-kata ini, Raja Huai langsung tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah hening sejenak, dia mengangguk perlahan. 9. Pangeran Zong tersenyum, menyipitkan matanya, menggerakkan bibirnya sedikit, mengeluarkan suara kepada seseorang di tepi kursi, dan kemudian menatapnya. Yun Ce sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dilaporkan para penguasa ini. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba bertanya pada Yun Qinghong, "Ayah, saat itu, ketika kita bersama-sama mempromosikan opini publik dan menekan Ratu Iblis Kecil untuk menghukum keluarga Yun kita dengan berat, apa yang terjadi di pihak lain? Ketujuh keluarga penjaga seharusnya mendapat bagian." Yun Qinghong tidak berkata apa-apa dan mengangguk pelan. Yun Ce mengerutkan kening dan berkata, "Dalam upacara 100 tahun, keluarga penjaga dan semua pangeran utama memiliki tradisi tampil di atas panggung dan bahkan berkelahi, dan kali ini tidak terkecuali. Jika saya tidak salah, pangeran aktif pihak lawan pasti akan menggunakan bantuan. Saya akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini di beberapa titik, dan metode kompetisinya kemungkinan besar adalah Timur vs. Guru. Pangeran Huai akan melakukan ini." Yun Qinghong berkata dengan tenang, "Bagaimana mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat frustrasi Ratu Iblis Kecil, dan kita yang tidak mau bersandar pada kekuatannya. Dia sengaja mengatur tempat duduk ini. Itu tergantung pada alasan apa yang akan dia gunakan." Di tengah ketenangan, 1 jam telah berlalu sejak upacara. Upacara akbar ini, menurut rencana awal, akan berlangsung setidaknya 3 hari 3 malam, dan baru saja dimulai. Pada saat ini, Raja Zenan, yang bermarkas di selatan Xinjiang, baru saja selesai melaporkan peristiwa besar di abad yang lalu. Di sudut perjamuan timur, seorang pangeran muda yang statusnya pada dasarnya di bawah tiba-tiba berdiri. Ratu Iblis Kecil meliriknya dan berkata dengan tenang, "Pangeran Chu, apakah kamu ingin melaporkan sesuatu?" Ya, pria yang dikenal sebagai Raja Komando Chu, dengan cepat meninggalkan meja dan bergerak maju. Ketika dia berbicara, suaranya jelas bergetar, ada sesuatu yang telah lama tersimpan di hati Xiao Wang. Namun, masalah ini sangat penting dan mungkin juga menimbulkan masalah. Beberapa orang dewasa merasa tidak senang,
jadi Xiao Wang tidak tahu apakah harus angkat bicara atau tidak. Ratu Iblis kecil menyipitkan mata gelapnya dan berkata dengan suara dingin, karena kamu tidak tahu apakah kamu harus membicarakannya atau tidak, maka berhentilah bicara dan mundurlah. Petik 2. Raja Kabupaten Chu merasa seperti dia tiba-tiba ditikam di tenggorokan. Dia telah bersiap sejak lama, tetapi dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun ketika hendak mengatakannya. Wajahnya merah karena menahan kembali. Dia berkata, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak, hanya untuk berfungsi sebagai penyangga dan bayangan untuk apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia tidak menyangka bahwa Ratu Iblis kecil tidak membiarkannya berbicara, melainkan membunuhnya dengan satu kalimat. Wajahnya berkedut, dan dia hanya bisa berkata, ya, dan mundur karena malu. Si idiot ini. Di tengah perjamuan timur, Raja Huai mendengus dingin. Pada saat ini, seorang pria tidak jauh dari sisi kanan kursi tempat Raja Chu duduk berdiri. Dilihat dari pakaiannya, dia juga salah satu raja. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara tinggi, kepada Ratu Iblis kecil, Raja kecil ada yang ingin kukatakan. Masalah ini telah lama terkubur dalam hati Xiao Wang. Berbicara akan membuat beberapa orang dewasa tidak senang atau bahkan kesal. Namun, masalah ini terkait dengan reputasi iblis ilusiku, keluarga kerajaan dan bahkan masa depan alam iblis ilusiku. Bahkan jika Xiao Wang menderita ketika orang menyimpan dendam, mereka harus berbicara. Oh, benarkah? Mata Ratu Iblis kecil seperti langit malam yang dipenuhi bintang. Kalau begitu aku benar-benar ingin mendengar apa yang dikatakan Raja Xiang tentang betapa besarnya peristiwa ini. Raja Xiang mengertakkan giginya sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, Raja kecil memohon kepada Ratu Iblis kecil untuk menyingkirkan keluarga Yun dari 12 keluarga penjaga dan menggantinya dengan kekuatan yang lebih kuat dan berkualitas. Wow, begitu Raja Xiang mengucapkan kata-kata ini, seluruh aula menjadi gempar. Tidak ada yang mengira bahwa peristiwa besar yang disebutkan oleh Raja Xiang ini akan sangat menggemparkan. 12 keluarga penjaga adalah 12 keluarga yang mengikuti Kaisar Iblis Taizu untuk menyatukan alam iblis ilusi. Mereka adalah puncak dari seluruh alam iblis ilusi, dan merupakan makhluk tertinggi seperti tanah suci. Keluarga Yun, selama 10.000 terakhir tahun, telah menjadi 12 kepala keluarga, dan yang paling dihormati oleh klan Kaisar Iblis. Dia baru saja menderita bencana Tianxuan 100 tahun yang lalu dan menurun dengan cepat dalam 100 tahun terakhir. Meskipun Raja Xiang ini juga seorang pangeran daerah, dia memiliki status rendah di antara keluarga kerajaan, dan kekuatan istananya itu tidak sebanding dengan 12 keluarga manapun. Sekarang, di depan Ratu Iblis kecil, di depan 12 keluarga, dan di depan dari semua pahlawan di dunia, mereka meminta keluarga Yun untuk mundur dari 12 keluarga penjaga. Rasanya seperti petir yang dijatuhkan dari udara. Ratu Iblis kecil tiba-tiba menyipitkan matanya, dan semua orang di keluarga Yun menjadi lebih marah. Yun Qinghong tidak bereaksi banyak, tetapi yang lain tidak setenang Yun Qinghong. Penatua tertua Yun Waitian tiba-tiba berdiri, tidak peduli sama sekali. Tanpa menyadari bahwa ini adalah upacara akbar, dia berteriak, bajingan yang berani, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Raja Xiang itu tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan tenang, Penatua Yun, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Jangan biarkan semua orang di dunia tahu bahwa Anda, keluarga Yun, semuanya seperti ini. Yun, Waitian mencibir, kultivasi diri saya hanya untuk orang yang dapat saya hormati. Seekor anjing yang meninggalkan leluhurnya dan mendengarkan orang lain tidak layak untuk saya kembangkan. Kata-kata Yun Waitian begitu kejam sehingga wajah Xiang Wang yang awalnya tenang tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, dan bibirnya bergetar karena marah. Yun Waitian, kamu itu keterlaluan. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Oke, kalian berdua, jangan terlibat dalam pertengkaran verbal seperti ini. Pangeran Huai County berdiri saat ini. Keluarga Yun, keluargamu, Tianxia, keluarga Yan, dan keluarga Su sangat curiga bahwa Raja Xiang tiba-tiba berdiri dan mengucapkan kata-kata yang begitu mengejutkan. Itu pasti instruksi dari Raja Huai. Ketika dia berdiri sekarang, itu bahkan lebih pasti. Raja Huai tidak menunggu Ratu Iblis kecil berbicara, dan berkata sambil tersenyum, Raja Xiang, keluarga Yun telah menjadi salah satu dari 12 keluarga penjaga Kaisar Iblis sebelumnya selama ribuan tahun.
Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai prestasi besar dan bekerja keras, tapi kamu tiba-tiba melapor ke Ratu Iblis kecil. Kemudian kamu meminta agar keluarga Yun dikeluarkan dari daftar keluarga penjaga. Setidaknya kamu harus memberikan alasan yang cukup. Raja Xiang berkata dengan cepat, beraninya kamu berbicara omong kosong tentang masalah sebesar ini jika kamu tidak memiliki alasan yang kuat. Dan membiarkan keluarga Yun meninggalkan 12 keluarga bukanlah hal yang diinginkan Xiao Wang sendirian. Orang-orang yang diketahui Xiao Wang sudah keluar dari 10. 8 dan 9 juga setuju. Alasannya tentu saja berlimpah, dan semuanya diketahui dunia. Raja Huai berdiri untuk mendukungnya. Kepercayaan diri raja ini tidak diragukan lagi meningkat beberapa kali lipat. Dia berkata dengan fasih, sebagai 12 keluarga penjaga Raja Iblis, setidaknya mereka harus memiliki kekuatan yang cukup kuat. Setidaknya, mereka juga harus memiliki kaisar tingkat tinggi yang tak terkalahkan di dunia. Pada saat itu, keluarga Yun memiliki kaisar tingkat tertinggi di antara 12 keluarga penjaga, dan tidak ada keluarga lain yang bisa menandinginya. Namun, 100 tahun yang lalu, semuanya 11 tinggi kaisar tingkat keluarga Yun meninggal di langit. Benua Xuan, keluarga Yun saat ini bahkan tidak memiliki kaisar tingkat tinggi. Orang terkuat di seluruh keluarga, penatua tertinggi Yun Jiang, hanya berada di tingkat ke-6 alam Jiangxuan. Semua orang tahu bahwa tanda kekuatan tertinggi di alam iblis ilusi adalah memiliki kaisar tingkat tinggi, tetapi keluarga Yun tidak memiliki siapapun. Keluarga Yun seperti itu bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan tertinggi, jadi bagaimana bisa memenuhi syarat? Apakah mereka berada di bawah langsung? 12 keluarga penjaga Ratu Iblis kecil. Seberapa mampukah mereka melindungi garis keturunan Kaisar Iblis? Itu salah. Raja Huai menggelengkan kepalanya, bencana keluarga Yun 100 tahun yang lalu hanyalah akibat dari dorongan Raja Iblis Yun Changhai. Meskipun keluarga Yun tidak memiliki kaisar tingkat tinggi sekarang, keluarga Yun telah memberi cukup. Mungkin akan ada waktu di masa depan. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Raja Xiang menggelengkan kepalanya dengan tegas, yang menentukan masa depan sebuah keluarga adalah kekuatan generasi muda dari keluarga tersebut. Tapi, siapa di kota Kekaisaran Iblis yang tidak mengetahui bahwa generasi muda saat ini generasi keluarga Yun itu sangat lemah. Ada kurang dari 5 tuan yang berusia di bawah 30 tahun, dan yang memiliki kekuatan tertinggi berada di tingkat menengah dari alam tuan tingkat kedua. Oh, aku mendengarnya di sana adalah Yun Xinyu yang lumayan. Sayangnya, dia meninggal mendadak. Masa depan apa yang dimiliki keluarga Yun seperti itu? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menduduki posisi wali? Jika keluarga seperti itu dapat melindungi Kaisar Iblis, bukankah itu akan membuat Kaisar Iblis kehilangan muka dan membuat seluruh dunia tertawa? Petik 2. Diam. Saat menyebut Yun Xinyu, Yun Waitian merasa seolah hatinya telah ditusuk, dan dia gemetar karena marah. Alasan mengapa generasi muda keluarga Yun saya lemah adalah karena mereka direncanakan oleh beberapa pengkhianat dan dipaksa untuk menanggung rasa bersalahnya yang berat. Jika tidak, dengan fondasi keluarga Yun saya dan kekuatan suangan keluarga Yun saya tidak akan pernah lebih lemah dari orang lain. Raja Xiang mencibir, kata-kata penatua Yun mengingatkan saya akan hal ini. Ya, kata-kata penatua Yun adalah alasan kedua. Itu adalah kejahatan keluarga Yun. Raja Xiang menunjuk ke kursi keluarga Yun dan berteriak dengan keras, Ratu Iblis kecil telah berkuasa selama 100 tahun penuh, tapi dia masih tidak bisa menerima warisan gagak emas di lembah api guntur gagak emas. Apa itu alasannya? Bukankah kamu, keluarga Yun, tahu? Kamu, tubuh Yun Waitian bergetar hebat. Ini adalah kelemahan terbesar keluarga Yunnya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa berkata-kata. Karena segel Kaisar Iblis hilang karena keluarga Yun 100 tahun yang lalu, dan cermin reinkarnasi juga hilang karena keluarga Yun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Keluarga Yunmu kehilangan segel Kaisar Iblis, yang mencegah Ratu Iblis kecil membangkitkan garis keturunan gagak emas dan mendapatkan kekuatan suci tertinggi, semua berkat keluarga Yunmu. Cermin reinkarnasi adalah harta paling berharga di langit dan bumi diturunkan oleh Kaisar Iblis Taisu. Kaisar Iblis menaruh kepercayaan besar pada keluarga Yun Anda dan mempercayakannya kepada keluarga Yun Anda untuk melindungi Anda, tetapi Anda kehilangannya, dan kehilangannya di benua Tianxuan, tanah musuh bebuyutan ini. Kamu tidak hanya kasihan pada mantan Kaisar Iblis, tapi juga pada Ratu Iblis kecil.
Aku bahkan lebih kasihan pada nenek moyang dari garis keturunan Kaisar Iblis. Dengan kekuatan seperti itu, dan kejahatan keji yang membuat seluruh dunia marah, Ratu Iblis kecil mengizinkanmu untuk terus menjaga nama keluarga penjaga selama 100 tahun penuh. Itu adalah kebaikan yang paling besar. Tapi kamu, sang keluarga Yun, tanyakan pada diri Anda, kemampuan, kualifikasi, dan wajah apa yang Anda miliki untuk terus tinggal di sini sebagai wali. Posisi, perkataan Raja Siang ini sangat tajam, nadanya marah dan berapi-api, dan kalimatnya langsung tepat sasaran, membuat semua pahlawan di aula semakin sadar akan perkataannya. Tak heran jika Raja Huai membiarkannya memimpin. Bang 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 bang, ada tepuk tangan meriah. Raja Zong bertepuk tangan dan berdiri, sambil berkata dengan wajah serius, Raja Siang, apa yang kamu katakan sungguh bagus. Keluarga Yun telah sangat berdosa dan kekuatannya telah menurun drastis. Masalah ini adalah dikenal di seluruh dunia, tetapi untuk orang lain masih tetap menjadi penjaga keluarga. Pada awalnya saya tidak memikirkan apapun, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Raja Siang, saya merasa seperti mendengar genderang di malam hari dan bel di pagi hari. Memang benar, dengan kekuatan keluarga Yun saat ini dan kejahatan serius yang telah dilakukannya, saya tidak dapat lagi memikul tanggung jawab sebagai wali. Jika tidak, itu akan benar-benar menyebabkan keluarga kerajaan kehilangan muka dan keagungan mereka, dan membuat dunia menertawakan mereka. Atas kejahatan keluarga Yun, Ratu Iblis kecil hanya memutus sumber dayanya selama 100 tahun. Sungguh terlalu berbelas kasihan, dan tidak berlebihan untuk mengusir kota kekaisaran iblis. Bersambung.